الشيء لله له الفاتحة. إلى حمد إخوانه من الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين وصلنا شيخ عبد القادر الجيلاني. الفاتحة. الحمد لله. khususan musannaf Imam Ibnu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa ulumuhu bi karamatihi fid darain. Amin. Amin. Sampai halaman berapa? 24. Sini. Wa amma sunanu anapun utawi pira-pira kesunahan poso. Wa amma sunanu anapun utawi pira-pira kesunahane poso iku fasitun ana 6. Iku fasitun mongko 6. Apa 6 itu? Rupane takhirus suhur. Takhirus suhur yang pertama adalah ngakhirake sahur. Takhirus suhur, ngakhirake sahur. Jadi sunnahnya kalau sahur itu diakhirkan. Sampean kalau sahur jam berapa? Jam 4. Setengah 4. Dekat dengan imsak ya. Ya, jam setengah 4 ya. Pokoknya di antara itu jam 3 ke bawah gitu ya. Jam 3 ke bawah. Jam 3 ke bawah apa jam 3 ke atas ya? Namanya. Jam 3 terus menuju ke pagi. Itu jam 3 ke bawah apa jam 3 ke atas? Ke bawah ya. Jam 3 ya, mulai jam 3 ke bawah ya. Jam 3 setengah 4 ya, mendekati waktu imsak ya, mendekati waktu imsak. Nah, itu mendapatkan kesunahan. Jadi mengakhirkan waktu sahur. Kenapa kok diakhirkan? Kira-kira kenapa kok diakhirkan ya? Kalau sahur di akhir itu kan berarti nanti tenaganya lebih terkumpul gitu ya. Jadi ketika sahurnya di akhir ya, nanti berarti lebih kuat gitu ya, tenaganya lebih terkumpul untuk melaksanakan puasa dibandingkan dengan misalkan sahurnya jam 12 malam begitu atau jam 1 gitu. Nah, lebih lama ya, durasinya lebih lama antara sahur dengan ini waktunya nanti berbuka. Kalau sahurnya sudah di akhir ya, itu lebih dekat. Jadi durasi lamanya untuk tidak makan minum ya, kalau jam 12 terus kemudian tidur bangun sudah subuh, itu kan berarti durasi waktunya lebih lama menuju pada berbuka gitu kan ya. Nah, itu kalau kita pikir secara matematika gitu ya, jadi hitung-hitungan. Tapi ini kesunahan berada di akhir waktu. Jadi sahur itu sunnahnya ada di akhir gitu ya. Jadi mendekati waktu-waktu
apa namanya, terbit fajar. Jadi sebelum imsak 3:30, nah itu sunnah untuk bisa melakukan sahur ya. Jadi sahur, jangan boten sahur ya, jangan boten sahur ya. Meskipun itu hanya minum misalnya, meskipun itu hanya minum ya, itu tidak apa-apa. Jadi yang penting ada sahur gitu ya. Nah, itu sebagai bentuk sahurnya. Jadi kan biasanya ada orang itu yang tidak bisa makan di malam hari, jadi nggak mau begitu ya, perutnya tidak enak atau tidak mau menerima, jadi justru mau muntah begitu misalnya. Nah itu ya cukup minum saja, minum susu atau minum apa begitu ya, itu sebagai bentuk sahurnya, mboten nopo-nopo. Yang penting sahur nanti dapat kesunahan begitu ya di akhir waktu. Okay. Wa ta'jilul fitri lan enggal-enggal buka. Wa ta'jilul fitri lan enggal-enggal buka bitamri kelawan kurma. Bitamri kelawan kurma awil ma'i utawa banyu. Qabla sholati ing dalem sadurunge salat maghrib. Yang kedua ini adalah takjilul fitri, jadi menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan berbuka puasa. Jadi kalau sudah dengar ting 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 ya, adzan, nah, berarti di situ ya segera saja berbuka puasa. Ya dibatalkan dulu begitu. Dibatalkan dulu. Entah itu hanya dengan memakan kurma atau itu dengan minum air, itu tidak masalah, yang penting segera berbuka. Jadi segera dibatalkan dulu puasanya supaya kita mendapatkan kesunahan. Jangan kemudian karena kita masih merasa kuat, masih merasa alah nanti wae pengen duduh nih misalnya. Nah, jangan, itu malah tidak mendapatkan kesunahan. Jadi kesunahannya ya segera. Ketika sudah waktunya masuk adzan maghrib, ya segera membatalkan puasa. Gitu. Jadi membatalkan puasa dengan kurma, ya cukup dengan kurma saja atau minum air, lalu kemudian sholat maghrib, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Jangan kemudian belum dibatalkan, wis sholat maghrib dulu sampai lama begitu ya baru kemudian berbuka ya, jangan begitu, tidak mendapatkan kesunahan, karena kesunahannya adalah dengan menyegerakan berbuka puasa ya. Bitamri ya, di sini bitamri. Tamrun itu apa? Kurma. Tamrun itu kurma. Ada penjelasan itu di bawahnya itu ya, yang halaman 25 itu footnote-nya ya, keterangan lebih lanjut itu. Alat tamri awil ma'i itu ya, dalam kurung alat tamri awil ma'i. Jadi diriwayatkan ini ada hadis ya, man wajada tamru falyaftur ya. Man wajada at-tamru falyuftir alaihi wa man lam yajid at-tamru wa lam yajid at-tamru falyuftir alal ma'i fa innahu tahurun ya. Jadi barang siapa yang bisa mendapatkan tamar itu kurma, maka kurmanya kurma kering ya. Tamar itu kurmanya kurma kering. Kurma itu kan macam-macam ya. Iya Pak Ndak? Ya, kurma itu kan macam-macam, ada yang masih masih ada tangkai-tangkainya itu ya. Ada yang kuring begitu, ada yang basah tapi itu lembek sekali, ada yang keringnya itu kering atos begitu ya. Jadi macam-macam ya, jenisnya macam-macam ya. Jadi kalau dikatakan tamrun ya, dikatakan tamrun itu kurmanya kurma kering, kurma yang dikeringkan. Jadi di sini Rasulullah itu dalam hadisnya, barang siapa yang bisa mendapatkan kurma, maka berbukalah dengan kurma itu, gitu ya. Dan barang siapa yang tidak bisa mendapatkan kurma, jadi yang nggak ada kurma, yang nggak punya kurma, begitu, maka berbukalah dengan menggunakan air, ya. Jadi falyuftir alal ma'i, diriwayatkan oleh Ahmad, ya.
Disambung lagi itu coba pada penjelasan lebih lanjut nih nggih. Nah, itu apa? Qabla shalah ya. Qabla shalah. Jadi sebelum sholat, artinya segera berbuka sebelum melaksanakan sholat maghrib. Tadi kan begitu ya. Nah, qabla shalah di situ apa itu maksudnya? Ini diriwayatkan oleh Ahmad sama Tirmidzi wa Nasa'i ya. Karena Rasulullah yuftiru ala rotobat ya, yuftiru ala rotobat qabla ayyusalliya fa illam yakun fa ala tamratin fa in lam yakun apa ini ya, hasan hasawatin min ma'in ya. Jadi Rasulullah itu berbuka dengan menggunakan rotobat. Rotobat itu jamak dari rotbah. Rotbah itu kurma yang sudah matang. Kurma yang sudah matang ya, sudah matang dari pohonnya begitu. Jadi kurma yang sudah matang tapi belum dikeringkan. Jadi kurma yang memang matang, asli sudah matang dari pohonnya. Nah, itu namanya rotbah ya, rotbah. Jadi kalau tamrun itu kurmanya sampun dikeringkan. Nah, jadi bedanya begitu ya. Jadi Rasulullah itu pakai rotbah itu. Jadi kalau berbuka dengan memakan rotbah itu. Ya, jadi menggunakan kurma matang yang itu belum dikeringkan, karena di Arab kan tempatnya kurma. Tapi di Indonesia ini alhamdulillah sudah ada ya. Jadi ada wilayah tertentu yang itu bisa ditanami dengan pohon kurma ya, ada wilayah tertentu yang bisa ditanami pohon kurma. Jadi sudah ada di Indonesia ya. Mana tadi? Watar kusiwaki lan ninggal siwakan. Watar kusiwaki lan ninggal siwakan ba'da zawali ing dalem sause lingsire srengenge. Ya. Jadi kesunahan yang ketiga itu adalah meninggalkan siwak. Jadi boten siwakan lek sampun ba'da zawal. Jadi kalau sudah matahari ini sudah mulai tergelincir ya, jadi sudah mulai condong ke barat ya, tidak perlu siwakan atau tidak perlu gosok gigi ya. Jadi siwakan dan semacamnya ya, termasuk gosok gigi begitu ya. Ya, jadi kan mulai bau mulutnya kan di situ ya. Ya, mulai bau mulutnya kan di situ ya. Jadi ba'da zawal itu sunnahnya mboten siwakan ya, mboten siwakan nggih gitu. Wal judulan luman. Wal judulan luman fi syahri Ramadan ing dalam bulan Ramadan ya. Luman ing dalam bulan Ramadan 5 krana keterangan sabako kang wis dingin apa ma. 5 krana keterangan sabako kang wis dingin apa ma min fadhailihi nyatane saking pira-pira kautamaane aljud. Min fadhailihi nyatane saking pira-pira kautamaane aljud fi zakati ing dalem bab zakat. Fi zakati ing dalem bab zakat. Ya, yang keempat, kesunahan yang keempat itu adalah dengan loman. Apa itu loman? Loman niku napa to? Dermawan, dermawan. Jadi loman. Loman itu ya suka memberi orang ya, suka memberi orang lain. Jadi dermawan, senang bersedekah karena memberi pada bulan puasa, memberikan sesuatu, apalagi memberikan berbuka ya, memberikan berbuka kepada orang lain ya, itu di bulan Ramadan. Nah, itu kan pahalanya besar ya. Nah, jadi di sini kesunahan yang keempat itu adalah dengan kita berderma. Jadi kita sering-sering memberikan kepada orang lain dari apa yang kita miliki begitu ya. Jadi berderma atau loman fi syahri Ramadan ya, karena keutamaannya itu banyak ya. Jadi memberi makan kepada teman untuk berbuka dan seterusnya ya. Itu keutamaannya banyak ya. Jadi ada fadilah-fadilahnya apalagi di bulan puasa. Ya, jadi itu loman ya, dermawan. Jadi jangan pelit-pelit gitu ya. Jadi berderma kepada sesama. Oh, itu yang keempat. Jadi kesunahan yang keempat itu bersikap loman. Kemudian berikutnya wa madarasatul Quran.
Wa madarasatul Quran lan deres-deresan, ya, lan deres-deresan Al-Quran, ya, deres Al-Quran. Jadi ngaji nggih. Wa madarasatul Quran lan deres-deresan Al-Quran wal i'tikafu fil masjid lan i'tikaf ing dalam masjid. Nah, yang ke berapa ini? Yang kelima berarti dengan memperbanyak tadarus Al-Quran, ya. Jadi jangan sampai hari-harinya dilewatkan tanpa membaca Al-Quran. Jadi sempatkan, meskipun itu hanya sebentar. Jadi sempatkan. Ini bulan Ramadan. Jadi sering saya tuh menyampaikan ke anak-anak itu. Jadi kalau ini bulan Ramadan, ya setiap hari jangan sampai terlewat untuk membaca Al-Quran yang deres, ya. Jadi baca Al-Quran, sering-seringlah untuk melakukan hal ini, ya, karena ini fadilahnya luar biasa. Jadi pahalanya besar gitu ya. Jadi memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, ya. Itu sunnah, ya, itu sunnah. Jadi ketika kita memperbanyak, kita melakukannya dengan ikhlas lillahi ta'ala, ya, itu akan mendapatkan kesunahan ini tadi. Jadi sunnahnya adalah dengan memperbanyak dengan baca Al-Quran, ya. Yang keenam, al-i'tikaf fil masjid. Yang keenam adalah dengan melakukan i'tikaf. Apa tuh i'tikaf niku? Berdiam diri. Ya. Jadi i'tikaf di dalam masjid, ya. Jadi i'tikaf di dalam masjid la siyama apa maneh utawi waktune al-i'tikaf, la siyama apa maneh utawi waktune al-i'tikaf iku fil ashri ing dalam 10 dina. Iku fil ashri ing dalam 10 dina al-akhiri kang keri. Jadi utamanya terlebih-lebih itu di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, ya. Jadi 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan itu sering-seringlah untuk beriktikaf di dalam masjid. Jadi melakukan iktikaf, ya. Fahuwa mongko utawi al-iktikaf fil ashril awakhir. Bahwa mongko utawi al-i'tikaf fil ashril awakhir iku adatu Rasulillah, itu pengadatane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu kebiasaannya Rasul, ya, di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan itu Rasulullah terbiasa dengan melakukan i'tikaf, ya, melakukan i'tikaf. Karena ana sapa Rasul idza dakhala tatkalane manjing apa al-asru 10 dina al-awakhiru kang pira-pira kang akhir saking bulan Ramadan, al-awakhiru pira-pira kang akhir saking bulan Ramadan, tawiya mongko ngelempit al-firasya ing lemek. Firas diku napa to? Firas lemek maksudnya apa? Kasur, ya. Ya alas tidur, kalau pakai kasur ya kasur, karpet ya karpet. Sampean apa? Karpet ya. Ya berarti firas di situ lemek tidur, ya. Jadi alas tidurnya nopo, ya. Karpet ya berarti ngelempit karpete gitu ya. Atau apa, tanpa apa-apa berarti lantai. Ya firas itu lemek, ya, alas tidur, ya. Tawiya mongko ngelempit sapa Rasul al-firasya ing lemek, wasyadda lan aleni al-mi'zafa ing jarit. Nopo jarit iki? Jadi di sini itu ada keterangan lebih lanjut di bawah. Al-mi'zafa bi kasril mim. Jadi dikasrahkan huruf mimnya. Ai izarohi izarun, ya. Jadi ai izaruhu, ya.
Jadi izar itu apa? Izar itu sarung. Ya. Naleni sarung gitu ya. Jadi ngelempit lemek alas tidur ya, ngelempit alas tidur, kemudian syaddal mizara naleni jarit begitu ya. Wada'aba lan ngelakoni kangelan sapa rasul. Wada'aba lan ngelakoni kangelan sapa rasul. Wa ada'aba lan perintah ngelakoni kangelan sapa rasul ahlahu ing keluargane rasul. Ya. Ai tegese adamu ngelakoni adamu ngelanggengake ya, adamu ngelanggengake sapa rasul wa ahluhu ngelanggengake apa? An-nasba ing kangelan bila ibadati ing dalam ibadah krana iku fiha ing dalam al-asri al-awakhir karena iku fiha ing dalam al-ashri al-awakhir Lailatul Qadri utawi wengine malam Lailatul Qadar gitu. Jadi di sini di 10 malam terakhir itu dari kebiasaannya Rasulullah ya, kebiasaannya Rasulullah itu dengan melakukan iktikaf ya, melakukan iktikaf. Jadi ngelempit alas tidur itu ya berarti dengan apa ya namanya, jadi ini sebuah ungkapan ya, sebuah ungkapan saya kira bukan bermakna asli ya, tapi majaz. Jadi melipat alas tidur itu ya berarti kita ini meninggalkan kebiasaan untuk terlalu lama tidur, jadi mulai dikurangi begitu. Jadi aktivitas tidur itu mulai dikurangi. Yang dilakukan apa? Dengan memperbanyak iktikaf ya, dengan memperbanyak iktikaf. Jadi lebih banyak terjaga. Jadi buatan malah tidur terus begitu ya. Apalagi di 10 malam yang terakhir. Kenapa? Karena di 10 malam yang terakhir di situ ada malam Lailatul Qadar. Nah, jadi Rasulullah itu mengajak keluarganya begitu untuk melakukan ini di 10 malam yang terakhir. Jadi lebih memperbanyak pada ibadah ya, Jadi tidak tidur-tiduran terus begitu. Jadi kalau kita mau meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah ya berarti di 10 malam terakhir utamanya nanti harus banyak berjaga. Jadi tidurnya yang dikurangi, aktivitas beribadahnya yang ditambah gitu ya. Ya, di situ ada keterangan juga itu ya di bawahnya itu. Jadi sebagaimana itu diriwayatkan dalam hadisnya, waman aradal iktidak bin nabi mana ya? Waman aradal iktidak bin nabi sallallahu alaihi wasallam fil iktikaf fil asril awakhir min Ramadan. Ya, fayam bagi ayat dakhulal masjidah qabla ghurubi syamsi lailatul hadi wal 20 minhu. Jadi di sini ada keterangan ini. Kalau misalkan mau mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, maka di situ dengan cara melakukan i'tikaf ya, pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Yang mana itu dilakukan dengan masuk masjid qabla ghurubi syamsi. Qabla ghurubi syamsi itu kapan? Sebelum maghrib ya. Sebelum maghrib. Jadi sebelum tenggelamnya matahari. Ya, qabla ghurubi syamsi lailatul hadi wal 20 ya. Pada malam 21 ya, pada malam 21. Jadi masuk 10 hari terakhir ya, malam 21 ya. Kemudian di situ juga dijelaskan lagi al-afdal ayam kutha lailatul aid ya fil masjidi hatta yusalliya fihi sholatul aid. Nah, dan yang lebih utama lagi yaitu dengan tinggal di dalam masjid pada malam hari raya. Kalau malam hari raya itu ya bisa di malam
30 ya, malam ke-30 atau malam 1 berarti ya. Kalau puasanya istiqmal 30 hari berarti malam 1 dia tanggal 1 maksudnya setelah 29 puasa, 29 hari puasa atau setelah 30 hari puasa. Jadi malam Lailatul Id ya. Jadi dengan tetap tinggal di dalam masjid mulai dari ba'da ghurubi syamsi. Jadi setelah terbenam matahari, jadi setelah berbuka puasa setelah ini ya, nanti kemudian ke masjid untuk sholat di dalamnya sampai dengan datangnya sholat Id. Nah itu yang utama seperti itu. Jadi semalam begitu ya, sampai besoknya itu melaksanakan sholat Id itu. Nah, itu kalau yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Keterangan yang ada di bawah itu tulisan kecil-kecil itu ya. Sampai mana tadi? Nah ini, jadi melaksanakan iktikaf atau memperbanyak ibadah begitu ya, memperbanyak ibadah di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Wal aghlabu lan utawi kaul kang kaprah. Wal aghlabu lan utawi kaul kang kaprah iku annaha setuhune Lailatul Qadar. Iku annaha setuhune Lailatul Qadar iku fi autariha tetep ing dalem pira-pira wengi ganjile al-asru al-awakhir ya. Jadi kebanyakan itu yang namanya Lailatul Qadar itu berada di malam-malam dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang harinya ganjil. Wa asbahu utawi luweh serupane al-autar pira-pira wengi ganjile ya. Iku lailatu ihda wengi siji ai malam 21 ya. Wengi siji itu maksudnya malam 21 ya. Wasalatin lan telu itu malam 23 ya. Wasalatin lan telu telu likur. Wa khamsin lan limo berapa 5? Ya, selangkung ya 25 malam 25. Wasabu'in lan pitu berarti malam 27 ya. Wasabu'in lan pitu pitu likur jadi malam 27. Jadi hari-hari ganjil ya. Watatabu'u lan utawi nuli-nuli fi hadzal i'tikafi ing dalam ikilah i'tikaf iku aula luweh utama. Jadi kalau bisa secara terus-menerus begitu untuk melakukan iktikaf ini, utamanya di malam-malam ganjil ini ya, dari 10 hari yang terakhir itu, itu lebih utama. Itu luweh utama, iku al-aula luweh utama. Fa inadara mongko lamun nadar. Sapa man iktikafan ing iktikaf. Mutatabi'an mongko nuli-nuli. Mutatabi'an kang nuli-nuli ya, mutatabi'an kang nuli-nuli au nawahu utawa niat sapa man. In qata'a mongko putus. Sebentar. Saya ulang. Au nawahu utawa niat sapa man ing iktikaf mutatabi'an ya. Jadi merujuknya ke atasnya iktikafan mutatabi'an itu. Au nawahu utawa niat sapa man iktikaf mutatabi'an in qata'a mongko putus apa tatabu'uhu nuli-nuli al iktikaf apa tatabu'uhu nuli-nuline al iktikaf bil khuruji kelawan metu min ghairi daruratin saking tanpa darurat ya. Min ghairi daruratin saking tanpa darurat ya. Darurat itu ya mendesak ya,
mendesak, penting begitu ya. kama kaya oleh lau kharaja lamun metu sapa al mu'takif itu berarti orangnya, jadi orang yang iktikaf gitu ya, itu mu'takif. Iktikaf itu perbuatannya gitu ya. Lau kharaja lamun metu sapa al mu'takif li iyadatin krana ngendangi wong loro ya. Li iyadatin krana ngendangi wong loro au syahadatin utawa dadi saksi. Au syahadatin utawa dadi saksi, au janazatin utawa nekani jenazah, jadi takziah ya, melayat begitu. Au janazatin utawa nekani jenazah, au ziyaratin utawa ziarah ya, au ziyaratin utawa ziarah, au tajdidin tajdidi toharatin utawa ngenyar-ngenyari suci ya, au tajdidi toharatin utawa ngenyar-ngenyari suci. Wa in kharaja mongko lamun wa in kharaja lan lamun metu sapa al mu'takif liqada'il hajati krana nekani hajat, liqada'il hajati krana nekani hajat, lam yanqati mongko ora putus apa i'tikafuhu, i'tikafi al mu'takif ya. Jadi di sini dijelaskan kalau kemudian pengen bernadar gitu ya, bernadar mau melakukan iktikaf secara terus menerus gitu. Jadi bernadar, aku besok kalau sudah malam 10 hari di bulan Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, berjanji, misalnya janji mau melakukan iktikaf secara terus menerus begitu ya. Atau kemudian berniat begitu ya, jadi niat untuk melakukan iktikaf secara terus menerus begitu, jadi kerentak dalam hati begitu gitu ya. Jadi berniat melakukan iktikaf secara terus menerus. Nah, maka di situ putus terus menerusnya ini terputus begitu. Jadi tidak bisa secara terus menerus begitu. Nah, ketika ini sebabnya adalah tanpa darurat ya, sebab keluarnya. Jadi iktikaf kan diam diri di dalam masjid. Nah, tapi di sini ada kepentingan untuk keluar dari masjid. Nah, maka di sini dikatakan terputus begitu ya. Terputus nuli-nulinya iktikaf itu terputus tanpa sebab yang yang tidak begitu mendesak begitu. Contohnya apa? Jadi dikatakan terputus kalau itu keluar dari masjidnya karena sebab yang tidak mendesak, jadi tidak darurat begitu. Kayak apa contohnya? Contohnya seperti kharaja li iyadatin, jadi pergi keluar untuk menjenguk orang sakit. Ini kan tidak mendesak kan, bisa nanti siangnya kan begitu, atau kapan harinya kan begitu ya. Jadi tidak mendesak sifatnya. Atau syahadatin, menjadi saksi, yang bisa diwakilkan juga ke orang lain ya. Kalau tadi sudah ada niat untuk melakukan iktikaf secara terus menerus begitu ya. Atau nekani jenazah, jadi melayat. Nah, ini kan juga bukan darurat begitu, bisa dilakukan di hari yang lain ya. Au ziaratin atau ziarah, atau tajdidi toharatin ya, ngenyar-ngenyari sesuci begitu. Jadi pengen terus dalam kondisi suci terus begitu ya. Jadi ngenyar-ngenyari bersuci. Nah, ini kan tidak darurat begitu. Nah, jadi kalau keluarnya seperti ini, keluarnya dalam hal ini, kegiatan ini tadi, yaitu berarti terputus. Keinginan untuk iktikaf secara terus menerusnya menjadi terputus begitu ya. Atau tadi yang bernadar ingin iktikaf secara terus menerus, ini menjadi terputus gara-gara ini tadi. Tetapi di sini dijelaskan kalau kemudian keluarnya ini untuk liqada'il hajah ya, liqada'il hajah. Jadi sesuatu yang itu memang benar-benar darurat gitu ya, mendesak ya, liqada'il hajat ya, maka di sini tidak terputus iktikafnya. Jadi iktikafnya tidak terputus karena memang ini darurat, harus segera dilakukan gitu ya.
Kalau enggak ya nanti bisa ini berakibat sakit dan seterusnya. Jadi di sini kalau itu sifatnya tidak darurat, maka iktikafnya ini menjadi terputus karena ditinggal keluar ini tadi untuk kegiatan-kegiatan yang tidak begitu mendesak. Tapi kalau untuk hal yang benar-benar mendesak harus segera dilakukan, maka itu hitungannya iktikafnya mboten terputus gitu. Walahu lan iku kedue al-mu'takif ya. Lan iku kedue al-mu'takif an yatawaddoa utawi yen ta wudu sapa al-mu'takif fil baiti ing dalem omah. Kalau wudunya bagi orang yang sedang iktikaf yaitu di rumah saja begitu. Jadi supaya tidak ada kegiatan tadi tajdi di toharotin gitu ya, ngenyari sesuci gitu. Nah, jadi di rumah saja supaya nanti iktikafnya bisa terus menerus gitu ya. Walayang bagilan ora sayukjo ayu arija ayu arija yento leren sopo al mu'takif ala syuglin ing atase kesibukan akhara kang liya. Karena ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku la yakhruju ora metu ora miyos nggih. Iku la yakhruju ora miyos sapa nabi ila angin li hajatil insani krana hajate manungsa ya, li hajatil insani krana hajate manungsa wala yas'al lan ora takon sapa nabi anil maridi saking wong kang lara illa kejaba maron halih wong kang lewat ya. Illa angin maron halih wong kang lewat ya. Jadi Rasulullah itu tidak akan pernah keluar dari masjid ya, kecuali karena benar-benar liqodoil hajah begitu ya. Jadi kalau ini ya harus dituntaskan kan begitu ya, karena ada qodoil hajah ini. Misalnya kroso pipis begitu. Nek diempet itu nanti kan akan menjadi sakit kan ya, akan menjadi sakit, bahkan bisa sampai masuk rumah sakit. Nah, karena ada kasus seperti itu, karena tidak tahu karena apa kok sering ngempet gitu. Menahan ya, sering nahan pipis begitu, akhirnya sampai masuk rumah sakit gitu. Masuk rumah sakit, jadi menjadi masalah gitu ya. Jadi kalau seperti itu sifatnya darurat, jadi harus segera gitu ya. Tidak boleh, nanti bisa menjadi berakibat buruk. Nih, jadi seperti itu. Wayan qati'u lan dadi putus. Apa atatabu'u nuli-nuli. Wayan qati'u lan dadi putus apa atatabu'u nuli-nuli bil jima'i kelawan jima. Walayan qati' lan ora dadi putus apa atatabi'u bitaqbili kelawan ngambung. Wala ba'sa lan ora bahaya iku maujud fil masjid ing dalem masjid bitatoyubi kelawan nganggo wangen ya, bitatoyubi kelawan nganggo wangen-wangen wa akad nikahi lan akad nikah wabil akli lan ing dalem mangan wa naumi lan turu wa ghuslil yadaini lan basuh kedua tangan ya, wa ghuslil yadaini lan masuh tangan loro fitosti ing dalem talam ya. Jadi terputus ketika di situ melakukan jima, tapi tidak terputus kalau itu hanya at-takbil, mencium ya. Wala ba'sa, dan tidak apa-apa gitu ya, dan tidak apa-apa di dalam masjid itu menggunakan wangian, kemudian akad nikah, melangsungkan akad nikah itu tidak apa-apa, di sini dijelaskan begitu ya. Kemudian wabil akli yang dalam mangan, naum lan tidur ya, wa ghuslul yadaini lan masuk tangan luru. Nah, di sini dijelaskan tidak apa-apa gitu ya. Itu tidak membatalkan
apa tadi, nuli-nulinya tadi ya. Nuli-nulinya tadi tidak terbatalkan kalau dengan aktivitas ini tadi, kecuali jima itu yang membuat batal. Fakulu mongko utawi sekabehane dalika mengkono-mengkono atatyib, dalika mengkono-mengkono atatyib ila akhir iku qad yuhtaju terkadang den butuhi, iku qad yuhtaju terkadang den butuhi apa ilaihi maring dalika fit tatabu'i ing dalem nuli-nuline iktikaf, walayan qati'ulan ora dadi putus, walayan qati'ulan ora dadi putus apa atatabu'u nuli-nuli bihuruji ba'di badanihi kelawan metune setengah badane muktakif. Karena ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yudni markake sapa Rasul, iku yudni markake sapa Rasul roksahu ing sirai Rasul, waturajiluhu mongko nyureni, waturajiluhu mongko nyureni ing Rasul ai roksa Rasul. Jadi tegese di sini rambutnya Rasul gitu ya. Waturajiluhu mongko nyureni ing rambute Rasul sapa Aisyatu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa hiya ale utawi Sayyidah Aisyah iku fil hujrati ing dalem kamar. wa mahma lan ing dalem kapan-kapan kharaja metu sapa al muktakif wong kang iktikaf liqodoi hajatihi krana nekani hajate muktakif, liqodoi hajatihi krana nekani hajate al muktakif. Fa idza mongko tatkalane ada bali sapa al muktakif yen bagi mongko sayukjo, yan bagi mongko sayukjo ayas taknifa ngawiti sapa al muktakif an-niyata ing niat iktikaf, an-niyata ing niat iktikaf illa angin ya, illa angin ida kana tatkalane ono sapa al muktakif ida kana tatkalane ono sapa al muktakif iku qad nawa, iku qad nawa teman-teman wis niat sapa al muktakif awalan ing dalem kawitane asyrata ayamin ing 10 pira-pira dina, asyrata ayamin ing 10 pira-pira dina masalan ing dalem umpamane wal afdalu lan utawi kang luweh utama, wal afdalu lan utawi kang luweh utama ma'adzalika sertane mengkono-mengkono qad nawa, rujuknya ke atasnya ma'adzalika sertane mengkono-mengkono qad nawa iku tajdidu ngenyar-ngenyari niat, iku tajdidu ngenyar-ngenyari niat ya. Jadi di sini dijelaskan kalau misalnya beriktikaf kemudian kok keluar ya dari masjid, keluar saking masjid dalam rangka qada al hajah ya, maka di sini ketika kembali lagi ke masjid untuk melakukan iktikaf, maka sebaiknya itu diawali lagi dengan berniat iktikaf begitu. Kecuali ketika si muktakif ini memang di awal itu sudah berniat melakukan iktikaf untuk masa 10 hari ya. Jadi kecuali memang di awal itu sudah diniati atau sudah berniat si muktakif ini untuk melakukan iktikaf selama 10 hari berturut-turut begitu. Jadi niatnya di awal untuk keseluruhan ya, untuk keseluruhan rangkaian aktivitas iktikaf untuk 10 hari di hari terakhir bulan Ramadan itu. Itu contohnya. Tetapi di sini dijelaskan kalau pengen yang lebih utama, afdolnya itu dengan cara tajdid. Tajdid itu apa? Ya ini memperbaharui niat. Jadi setiap misalkan iktikaf kemudian ada hal darurat
yang mengharuskan keluar kemudian balik lagi melakukan iktikaf, maka ini mulai lagi berniat iktikaf. Itu yang afdol. Wallahu a'lam bishawab. Pun ya, kita lanjutkan benjing insyaallah. Mau kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu